Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. Ta'zim wa ikraman terutama sekali kepada Imam Besar Masjid Raudhatul Jannah, kepada khadim SMS dan GPS, dan kepada seluruh jamaah yang berbahagia ini. Semoga Allah kumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah himpunkan bersama orang-orang yang saleh, dan khusus dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin waktu buat saya barang 30 menit yang mudah-mudahan sesuatu apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Adapun tema kita pada hari ini adalah 4 janji Allah di dalam Al-Quran kepada kita. Allah tidak pernah mengkhianati hambanya, tetapi yang selalu mendalimi dirinya adalah diri kita sendiri. Allah bersifat Rahman dan Rahim. Kasih sayang Allah itu tiada terhingga kepada hambanya. Sebesar apapun maksiat kita, tetapi Allah menyayangi kita. Maka oleh karena demikian, apapun yang kita lakukan, dengan cara apapun yang kita hidup, yakinkanlah sesungguhnya Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 janji Allah di dalam Al-Quran? Yang pertama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna bi'adzabi lasyadid. Seandainya engkau bisa mensyukuri akan nikmatku, kata Allah, la azidannakum, niscaya aku lebihkan. Dan ketika engkau kufur akan nikmatku, tunggu akan azab yang sangat bersangatan pedih yang aku timpakan kepada kalian. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat luar biasa. Di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Islam yang ada pada kita hari ini itu bukan permintaan kita, hadirin kaum muslimin. Hana talake di dalam kandungan ya Allah nepuh hudib-lung dalam Islam. Hana talake. Tetapi Allah Maha luas Rahman dan Rahimnya. Gekehendaki getanya hudib di dalam Islam, di dalam lingkungan orang Islam, dan hudib gedanya uronyo khususnya di bumi Aceh yang pernah hidup orang-orang yang hebat pada masa lalu. Jadi nyokan permintaan gedanyo hana talake le gedanyo, tapi Allah gepuh hudib gedanyo dalam Islam. Yakinkanlah hadirin kaum muslimin, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan yang terbesar kepada kita, dengan memelihara keislaman yang ada pada kita, dengan memelihara iman yang Allah kapeduk di dalam hati kita. Maka bagaimana cara memeliharanya?
Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehebat apapun ibadah kita, ketika kita tidak mengenal Allah, tidak bisa mentauhidkan akan Allah, semuanya itu akan buyar, hadirin kaum muslimin. Contoh orang kafir. Orang kafir ipubut kebaikan, membantu sesama, bahkan mereka membantu kita orang Islam, tetapi terhalang mereka menuju ridha Allah dan surga Allah karena terhentinya dengan dua kalimat syahadah, dengan iktikad, dengan akidah. Maka katanya yang kagepelahi oleh Allah di dalam Islam, peliharalah Islam itu dan peliharalah iman yang ada pada kita. Setinggi apapun pendidikan kita, menyegedanyo hana tak pelihara yang namanya Islam ataupun iman gedanyo dan akidah, hana bermakna pendidikan gedanyo, hadirin kaum muslimin. Mantakan tu orangnya, pakon kadang-kadang pendidikan tidak tinggi, kerja ekola tidak manyang-manyang, tetapi ban lupah ent medan, tetapi iman dia itu telah terjual. Hanali bahkan karena ma'rifatullah yang pada sebenarnya mereka tidak pernah menanamkan di dalam kehidupannya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat apa yang harus kita syukuri lagi? Itu janji Allah. Nikmat yang harus kita syukuri, nikmat sehat. Ketika Allah berikan kesehatan kepada gedanyo, yang pertama sehat dalam berfikir. Pergunakan yang namanya pemikiran kita untuk membangun agama dan bangsa. Ketika gedanyo ijuk sebuah jabatan, manfaatkan kesehatan di dalam berfikir untuk berjihad akan agama dan bangsa. Jadi jangan saling memojok dan jangan saling menganggap rendah orang lain. Ada penyakit yang paling raih bagadanya orangnya, ketika kita tidak bisa menghargai dan menerima kehadiran orang lain. Patih hadirin kaum muslimin, mengapa iblis itu dimurkai oleh Allah, padahal wawasan keilmuannya itu luar biasa? Karena dia itu memiliki sifat dengki dan iri. Nyantakan iri dan dengki yang naba iblis, akhirnya Allah memurkai dia. Dan ingat, bukan karena kealiman dan karena ibadah yang banyak dia itu sebagai ahli surga, tetapi dengan akhlak yang benar. Yang pertama dengan Allah, yang kedua dengan sesama, yang ketiga dengan makhluk dan alam di sekitar kita. Itu janji Allah menuju surganya. Kop tega dan ibadah dengku, tetapi iri dengki kepada sesama, itu tidak akan pernah dampak baik kepada kita. Maka oleh karena demikian, pikiran yang nabak gedanyo, yang sehat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, niatkan untuk berjihad kepada Allah dengan apapun. Maka hudib Islamnya dengan dakwah, hadirin kaum muslimin. Islam hudib dengan dakwah dan tidak butuh orang banyak, tetapi yang kita butuhkan orang-orang yang memang keng akidah, sapu kun sapu pakat. Perjuangan baginda Nabi Muhammad 23 tahun. Hanatri perjuangan Nabi Muhammad cuma 23 tahun, beliau sukses memperkenalkan yaitu peradaban Islam. Dengan apa beliau sukses memperkenalkan agama Allah Subhanahu wa taala? Dengan akhlak yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak butuh banyak orang. Hana rame orang dalam pon-pon gegerak agama Allah. Dan kita jangan pernah patah semangat. GPS sudah berapa pertemuan kita? 100 berapa? Sertuh berapa masih?
183. Ada danging peji anam tamah-tamah dengku. Mukure ngaju-aju mukure ngaju. Yang muda-muda ada danging oleh pedroi pai. Padahal GPS gerakan pemuda subuh. Jadi khadim GPS jangan patah semangat. Yang penting yang tim-tim dan urang yang hana tim jangan memvonis dan jangan mengasingkan mereka. Tapi aja itu yang namanya dakwah, itu yang namanya jihad hadirin kaum muslimin. Nah kesehatan yang Allah berikan kepada kita, nah pemikiran yang bening ataupun yang cerdas Allah berikan kepada kita, pergunakan pikiran tersebut untuk membangun agama Allah. Selepas kita kembali nanti menghadap Allah, ada kesan yang indah yang kita tinggalkan untuk agama. Hana perle takubah rumuh yang rayu hadirin kaum muslimin, hana perle takubah yang namanya gedung-gedung yang hebat. Rasulullah pada ketika beliau berangkat menghadap Allah, yang beliau tinggal adalah Al-Quran dan hadis. Nyantai kubah dari Rasulullah untuk kita hadirin kaum muslimin. Maka berbuat baiklah untuk agama semampu kita. Kita hanya mengajak, dakwah, menyeru. Ketika orang lain tidak mau, jangan pernah menjauhkan mereka. Urusan gedanyo pakat, urusan gedanyo pakat. Dan ketika gedanyo kana berada di sekeliling orang-orang yang saleh, di sekeliling orang-orang yang baik, jauhkan sifat rasa berbangga diri. Nyantai hadirin kaum muslimin. Hana simple tat kita menuju surga Allah. Cukup mudah gedanya menuju surga Allah. Yang pertama berakhlak dengan Allah yang baik, yang kedua berakhlak dengan sesama, kemudian yang ketiga di sekeliling kita berbaiklah ataupun berakhlak yang baik, insyaallah. Maka lumbugah ba orang drone wadetangi yang wiunun kadang-kadang kasertuh sekian karap duartuh pertemuan GPS hana rame-rame nit, tapi yakinkanlah GPS gerakan pemuda subuh. Jadi kok pemuda ndak ada lagi Ustaz? Yang na anak-anak, yang na orang-orang muda yang tuntun pelimong lain ho. Hana payah temiki katanya. Yang penting gedanya yang tua dampingi mereka yang muda. Maka lung sangat setuju dalam tertib acara tadi, pelatihan imam dan muazzin Kota Luk Semawe itu sangat bagus. Lulung pegah badrona karena Allah merinding bulu saya. Ibadah boleh golong makna pelatihan itu, itulah pengkaderan generasi. Yang memberikan dukungan adalah kita, katanya yang beri dukungan. Itu namanya pemikiran-pemikiran yang cerdas. Kita tidak perlu melihat orang. Yang tampil tadi jangan lihat kekurangan dari dia, tapi lihat kelebihan. Insya Allah silaturahmi itu akan selalu terhubung dari ustaz-ustaz lain bedangin kekurangan. Dan jangan pernah paksakan akidah dan pemahaman orang lain. Untuk akrab gedanya silaturahmi, orang yang cerdas, orang yang memiliki wawasan yang luas, orang yang memiliki keimanan yang sangat luas, yang sempurna, mereka tidak mengupayakan untuk memutuskan tali silaturahmi. Uro demi uro rencana gepe akrab silaturahmi. Hantam pernah genging kekurangan. Jangan paksa pemahaman orang lain. Dia dapat sah benar tim lagi nyo. Hanji tim menancit ikatnya Pak Thai Gop handa tim yang na gabuk mantang. Tetapi dalam doa hadirin kaum muslimin, ya Allah, kalau memang tanggap urangnya hanagot, ka melenceng daripada akidah dengan doa dan dengan berteman. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Kalau anggapan katanya urangnya ka melenceng daripada akidah, yang baik legetanyo selalu melihat kekurangan dan membicarakan kekurangan dia pada orang lain. Itulah sifat-sifat jahiliyah yang dibangun pada masa sekarang. Jahiliyah hidup berkelompok hadirin kaum muslimin. Jahiliyah hidup berkelompok berabad-abad dan berpuluh-puluh tahun tidak akan pernah sukses program dan perjuangan mereka. Rasulullah hidup di dalam jamaah majelis ilmu dan jamaah salat 5 waktu, hidup dan uronyo Islam bersama kita, artinya salat jamaah, kemudian salat jamaah dan majelis ilmu agama tidak ada kepentingan sama sekali.
Jadi bekna lagi jamun-jamun, bekna bak gedanya penyakit yang hanaget. Menya urang tamong nyo hanjit pemaju, nyantalah. Rasulullah hidup beliau di negeri hijrah, di negeri Madinah. Ketika beliau hijrah, beliau hidup di negeri Madinah, dan akhirnya beliau sayang terhadap tempat yang beliau pernah dilahirkan. Gewo, gepe hidayah Rasul pogot akai Nabi Muhammad. Luar biasa akhlak Nabi Muhammad. Ketika beliau berangkat menuju Madinah, air mata beliau berderai. Rasulullah, kenapa aku tinggalkan umat-umatku di dalam kesesatan? Pekelun tinggal umat-umat lum dalam kesesatan. Tapi karena perintah Allah, agama han mungkin diperjuangkan di negeri Makkah, dan akhirnya beliau berangkat ke Madinah dengan beberapa sahabat yang betul-betul akidah yang benar, yang hana digete saboh-saho. Perjalanan dengan kaki yang sangat mulus dari Makkah menuju Madinah. Di Madinah beliau hidup, tapi di dalam benak beliau selalu mengingat bagaimana tentang keadaan umatku di Makkah, sekeliling sahabat dan keluargaku di sana. Watailih Nabi Muhammad berperjuangkan agama Islam di negeri Madinah bersama orang-orang yang mau, dan akhirnya beliau kembali ke Makkah dan membuka gerbang kota Makkah dengan kasih sayang. Jadi mandum katanya hudib hadirin dengan kasih sayang. Baik tamu hudib dengan yang namanya menciptakan permusuhan. Dan intinya pada hari ini adalah syukuri nikmat Allah. Ketika kita punya pikiran cerdas, mari dengan kecerdasan kita membangun bangsa dan agama ini. Kemudian katanya, na kesehatan yang Allah berikan, na kekuatan dengan jabatan Allah berikan kepada kita, benalah terpikir katanya untuk berjihad dan membangun agama dan membangun bangsa yang kita cintai. Orangnya be'na dalam hidup katanya hadirin saling curiga, tapi berhusnudzanlah. Ketika katanya tanging, apalagi sekarang dalam keadaan manteng ujung-ujung wabah virus corona, katanya positif manteng. Jangan membangun pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Pemerintah sayang kepada kita, tetapi kadang-kadang ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan di dalam musibah kita. Itu oknum hadirin kaum muslimin. Tapi ketika pemerintah mengajak kita berhusnudzan, menyehusnudzan yang katanya bangun, insya Allah Allah akan sayang kepada katanya. Jangan bercerita hana nyan panena hanjir menan, tetapi kibansit na adanya tahindari UBE tahindari menan tagai yang gayu dalam agama. Hana gayu bantah-bantah, hana gayu bangkang-bangkang panena program mereka, bisnis mereka, ini itu oknum madayan kan Bandung dan adanya na saboh mentang bayangan. Contoh bukan bayangan, Arab Saudi karab umrah kajituk karab ditono. Padahal aset untuk menuju Arab Saudi itu bukan 2 juta, 3 juta, tapi triliun. Tapi kenapa ditutup? Kenapa ditutup umrah tidak boleh? Haji tahun ini tidak boleh berangkat. Bandung donya jitup kenan. Padahal ini adalah tempat lembungnya uang. Triliunan peng akan ditamong setiap bulan, setiap tahun akan ditamong. Tapi kenapa tidak boleh? Karena betul-betul ada penyakit itu. Maka katanya orangnya jaga dan awasi dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang keselanjutnya, walaupun han abih tapegah ban peboh, yang keselanjutnya ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata, kemudian nikmat kaki dan nikmat segala-galanya, syukuri dengan sembah sujud kepadanya. Allah hanarai getuntut kepada gedanya dengan sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan menteng yang giyu. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad Mi'raj bersama Jibril, kemudian beliau melihat ke bawah. Ada bentuk seorang sujud di atas gunung. Bentuk orang sujud di atas gunung. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai sahabatku dan wahai guruku,
Bentuk apakah itu yang lagi sujud? Itu manusia yang sangat taat dan patuh kepada Allah. Ceritanya ketika dia meminta kepada Allah, dia 50 tahun beribadah di atas 500 tahun beribadah di atas gunung tersebut. Kemudian bakwatenyan gelake, ya Allah, seorang ahli ibadah, jangan matikan aku dalam bentuk sujud. Kemudian permintaanku kepadamu ya Rabbi, berikan makanan kepadaku, hana payah lung usaha, cuma lung berzikir kepada drone, makanan uro nabi, bengah nabi, seput lung pajuh, dan lung berzikir dan mengingat akan drone ya Rabbi. Allah mengabulkan permintaan hambanya karena ikhlas, karena Allah. Kemudian lisi hamba tersebut gepetubit boh gelima oleh Allah bakwate bengah, kemudian bakwate seput dipeti dan dimakan sebagai makanan untuk berzikir dan mengingat Allah, beribadah kepada Allah nardodon. Hanya itu cerita itu yang genging kedahuyupkan umat Nabi Muhammad, tapi pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Kemudian minuman Allah petubit dari punggung laut yang tawar, gepetubit dari punggung laut untuk diminum. Nyanban Allah gesayang. Itu permintaan itu semua dikabulkan. Tapi ketika beliau meninggal dalam keadaan bentuk sujud, tahukah wahai Muhammad, hamba tersebut ketika Allah menghisap akan amal-amalnya nanti di hari kiamat, dia protes Allah. Perintah Allah, ya wahai seluruh hamba-hambaku, mereka-mereka aku masukkan ke dalam surga karena nikmat dan kasih sayangku. Karena kasih sayang Allah, long betamong si hambanya dalam surga. Kemudian gedanya Jibril, malaikatku, tolong masukkan, bawakan dia ke dalam surga karena kasih sayangku. Kemudian gedanya yang ledeng ko habitnya, nganpo ya Rabbi ne betamong dalam surga dengan kasih sayang, tak mau saya. Kalau dengan kasih sayang ne betamong lung dalam surga, lung han luntim. Jadi dengan apa? Dengan ibadahku yang pernah kulakukan, kukerjakan dulu di dunia 500 tahun. Anjir, ada masalah. Tahitong tu. Di ketika Allah gepoi dalam neraca, dalam timbangan ibadah yang dia lakukan. Kemudian nikmat Allah yang gepoduk sini anak mata belah retwiyah. Waktu gepoduk di atas timbangan sebelah lagi, kemudian gepeduk nikmat Allah yang kami memang kamu lungkap gecok anak mata gepeduk. Kemudian nikmat tersebut tidak cukup untuk sebiji mata. Kemudian Allah seret dia ke neraka. Ya Rabbi, aku telah tahu nikmatmu yang sangat besar kau berikan kepadaku. Sesungguhnya semuanya itu dengan kasih sayangmu ku menuju surgamu. Dan akhirnya bagaimana dengan bulu-bulu yang tumbuh di tubuh kita, bagaimana maidah yang nalang perut kita, bagaimana sesuatu yang hidup dalam nikmat yang Allah berikan, dengan apa yang kita syukuri. Cuma syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak kufur kepadanya dengan sembah sujud kepada Allah. Insyaallah katanya akan bahagia. Dan sebagai penutup pesan kepada anak-anak muda di sini, mari kita menuju pemuda-pemuda yang hebat. Mari kita berhusnudzan kepada sesama, dan kita generasi tua dukung mereka-mereka sebagai kader dan generasi yang akan membangun dan menjaga bangsa buat masa akan datang. Negeri ini kami titipkan kepada kalian. Kami sebentar lagi mungkin akan membelakangi bumi ini, dan ada yang lainnya jangan pernah patah semangat kepada Khadim GPS dan Bandung-Bandung gedanya sabi-sabi bersemangat jihad karena Allah. Mungkin dengan yang gedanya tamong surga, dengan doa-doa orang yang pernah bersama kita, mungkin dengan doa itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Khadim tetap berjuang, ajak mereka berjih nalungjak gubrame pebosah muda orangnya telungjak karena membosah uke alih mudamah alih kuring dom yang tetap semangat dan semangat. Jadi mudah-mudahan itulah sebagai tausiah singkat. Kemampuan saya hanya sebatas ini. Kemudian ambil dari sisi baik,
jangan pernah mengambil dari sisi yang tidak baik dengan apa yang saya sampaikan. Untuk mengakrabkan silaturahmi, kuncinya berhusnudzan dengan sesama. Kelebihan yang ada pada orang lain kita lihat dan bukan kekurangan. Billahi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.